Baik, selamat sore teman-teman. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, dan kita akan sama-sama menyatukan hati kita dengan angkat satu pujian bagi Dia. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari atas. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari atas. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan pada kami sekali lagi Tuhan, untuk kami dapat hadir di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai mereka hingga tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan bila mana sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Baik, kita akan angkat satu pujian, segala puji syukur, dan kita akan sama-sama bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita melangkah ke pujian berikutnya, saya membuka waktu untuk teman-teman yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke pujian berikutnya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya dengan satu pujian, penuhkanlah bejanaku. Dan persembahan Tuhan bisa dijalankan. Sujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Sekali lagi dari atas. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati,
Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada Ko Mino. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita sama-sama menundukkan kepala. Tuhan, kami datang dengan segala kelemahan kami yang penuh dengan kekurangan. Tuhan, Engkau mau memakai kami di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan Engkau juga mau memakai saya Tuhan untuk menjadi perpanjangan mulut-Mu. Kiranya Tuhan menyertai sepanjang firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai kami Tuhan, baik yang mendengarkan terlebih yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kaum remaja, kaum muda, dan pekerja muda yang hadir di tempat sini maupun yang menyaksikan via online ya. Kita akan membaca di 2 Timotius 3 ayat 16. Bentar saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang dimaksud segala tulisan itu adalah kitab suci. Nah, kesempatan yang lalu kita sudah belajar bahwa Alkitab kita ini adalah Alkitab yang terpercaya. Ya, ada 3 kriteria yang dipakai untuk kita bisa mencapai kesimpulan itu. Jadi pertama, karena ada bukti internal. Ya, misalnya para penulis Injil ini mengklaim bahwa apa yang mereka tulis adalah fakta. Ya, kemudian ada fakta bahwa kesaksian itu, penulis Injil itu menulis Injil dalam zaman di mana kejadian itu terjadi gitu ya. Jadi Injil itu ditulis sejaman dengan kejadian waktu itu. Jadi kalau ada yang meleset, kalau ada yang penipuan, itu pasti langsung diprotes sama orang-orang yang zaman itu. Kemudian mereka juga menulis apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Walaupun ada kejadian yang
memalukan sekalipun ya, mereka tetap mencatat itu. Nah, bukti-bukti internal ini menunjukkan pada kita bahwa Alkitab itu bisa dipercaya ya. Kriteria kedua adalah bahwa tulisan Alkitab itu diwariskan secara akurat ya. Walaupun harus melalui beribu-ribu tahun untuk bisa sampai di tangan kita, tapi Allah melalui pelayan-pelayannya itu mempreservasi keaslian dari Alkitab. Memang ada variasi, tapi tidak berpengaruh pada ajaran Alkitab itu sendiri. Kemudian kriteria ketiga, Alkitab didukung dengan bukti eksternal. Ya, misalnya kita mendapat konfirmasi dari dokumen sejarah yang ditulis orang-orang non-Kristen. Kemudian juga ada penemuan-penemuan arkeologi yang mendukung keakuratan Alkitab. Jadi Alkitab yang sekarang ada di tangan kita adalah Alkitab yang bisa dipercaya. Ya, buku ini berisi kebenaran, ada bukti sejarahnya. Tapi apakah Alkitab ini benar-benar firman Allah? Malam ini saya akan membagikan mengenai Alkitab yang berotoritas. Karena walaupun suatu buku itu bisa dipercaya atau akurat, tidak berarti buku itu serta-merta menjadi kitab suci. Ya. Buku pelajaran sejarah itu mungkin akurat, bisa dipercaya, tapi itu bukan kitab suci. Kemudian seorang influencer yang di medsos gitu ya, mungkin itu adalah sumber yang terpercaya, tapi kita tidak harus menuruti semua anjuran atau perintah dari influencer ini. Karena dia tidak memiliki otoritas apapun terhadap hidup kita. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus menuruti ajaran Alkitab. Kenapa? Ya, kita akan sama-sama belajar ya. Otoritas itu sebenarnya apa? Ya. Otoritas adalah suatu hak untuk menuntut orang supaya tunduk. Ya. Hak untuk menuntut orang supaya tunduk. Contohnya adalah pemerintah. Pemerintah memiliki otoritas terhadap rakyatnya. Kemudian majikan. Majikan itu mempunyai otoritas terhadap pegawai. Orang tua berotoritas atas anak-anaknya. Ya. Jadi orang tua berhak mengatur kehidupan anak-anaknya. Ya, harus tidur jam sekian, kemudian sebelum tidur harus sikat gigi dulu, tidak boleh main api, ya, tidak boleh main jam lebih dari jam sekian, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian majikan juga bisa menentukan pegawainya itu harus masuk kerja jam berapa, misalnya ya. Kemudian istirahatnya itu jam sekian. Kalau dia tidak masuk harus izin dan sebagainya. Nah, kalau ada pelanggaran, yang berotoritas ini berhak untuk memberi hukuman. Pemerintah berhak memenjarakan orang yang melanggar hukum. Orang tua berhak memarahi anaknya yang bandel. Seorang majikan berhak memberi sanksi pada pegawainya. Tapi sanksi ini ada batasnya. Ya. Misalnya kalau beberapa kali terlambat, maka diberi skors. Itu masih wajar. Tapi kalau misalnya pegawai ini diputus kontrak karena tidak mau diajak staycation misalnya, itu bisa dilaporkan ke polisi. Ya. Nah, kenapa kok bisa dilaporkan polisi? Ini kan berarti tidak menuruti otoritas. Ada dua alasan. Ya. Yang pertama, seorang bisa menolak otoritas ketika pihak otoritas itu keluar dari batasnya. Artinya pihak otoritas menuntut orang untuk tunduk dalam area yang di luar lingkup kekuasaannya. Ya, seorang majikan itu berhak mengatur dalam hal pekerjaan. Tapi kalau sudah masuk masalah pribadi, dia tidak punya otoritas. Ya. Seorang manajer tidak berhak untuk mengatur anak dari pegawainya. Walaupun dalam pekerjaan manajer itu jabatannya lebih tinggi. Karena otoritas itu ada batasnya.
otoritasnya, yaitu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah orang bisa menolak otoritas ketika otoritas ini melanggar otoritas yang lebih tinggi. Ya. Jadi dalam otoritas itu ada struktur, ada otoritas yang lebih tinggi dari yang lain. Seorang pengusaha yang punya perusahaan dalam suatu negara itu harus tunduk pada pemerintah dari negara itu. Jadi kalau pengusaha ini dalam menjalankan otoritasnya atas pegawai, dia melanggar peraturan dari pemerintah, maka bisa dilaporkan kepada pemerintah. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa otoritas itu pertama ada ruang lingkup, kedua ada strukturnya, ya. Artinya ada batas kekuasaan dan harus tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Nah, siapa yang mempunyai otoritas tertinggi? Nah, tentunya kita bisa menjawab ya, bahwa pemegang otoritas tertinggi itu adalah Tuhan. Nah, kita lihat apa kata Alkitab tentang pemerintah. Roma 13 ayat 1 sampai 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dia. Sampai ayat 2 aja ya. Nah, kalau Alkitab ini benar-benar firman Allah, maka ayat ini harus menjadi prinsip umum yang harus kita pegang dalam kehidupan bernegara. Ya. Nah, kita diperintahkan untuk tunduk pada pemerintah. Kalau kita menentang pemerintah, berarti menentang ketetapan Allah. Tapi ada kasus khusus, ya, di mana pemerintah ini menyeleweng. Ya. Ketika pemerintah melanggar ruang lingkup dari otoritas yang dipercayakan oleh Allah, yaitu ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Jerman pada zaman Hitler, mereka itu menyalahgunakan Roma 13 ini untuk memaksa orang-orang Kristen tunduk pada pemerintahan Nazi. Ya. Dan banyak yang tidak bisa membantah. Akhirnya Nazi itu bisa memanipulasi rakyat untuk melakukan hal-hal yang mengerikan. Yaitu dengan berbagai cara, bukan cuma memelintir ayat ya, mereka juga melakukan banyak propaganda. Nah, inilah perlunya bagi kita untuk mengenal Alkitab, untuk mengenal perintah Allah yang benar. Bagaimana bersikap dalam keadaan yang seperti itu. Daniel 3, 17, 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diperintahkan untuk menyembah patung emas, ya. Tapi mereka menolak. Menyembah Allah yang benar adalah hak asasi. Dan itu adalah perintah Tuhan. Ketika Nebukadnezar ini menyuruh untuk menyembah patung, maka mereka lebih memilih perintah Tuhan daripada perintah raja. Mereka tidak memberontak, ya. Tapi mereka rela dihukum mati untuk itu. Satu contoh lagi, Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai 19. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya. Petrus dan Yohanes di sini diancam oleh imam besar dari bangsa Yahudi untuk tidak menginjil, tapi mereka menolak.
memberitakan Injil itu adalah juga salah satu hak asasi, yaitu hak berpendapat. Rasul-rasul waktu itu tidak melakukan kekerasan, bahkan mereka itu didakwa karena menyembuhkan orang sakit. Ya. Ketika mereka diancam, mereka tidak takut, walaupun resikonya juga berat ya, mereka bisa dihukum mati. Tapi mereka memilih untuk taat kepada Allah. Jadi sekali lagi Alkitab itu sebenarnya memberikan prinsip umum yang tadi itu, bahwa kita harus tunduk pada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Tapi dalam kasus khusus yang melanggar hak asasi manusia, maka kita harus menuruti otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Nah, ini juga berlaku di dalam gereja. Ya, Tuhan memberikan otoritas kepada pemimpin-pemimpin gereja. Dan mereka itu layak kita hormati. Tapi kalau pemimpin gereja ini memberikan perintah yang menyeleweng dari firman, maka kita harus menuruti otoritas yang di atasnya, yaitu Tuhan. Yaitu mengenai struktur dalam otoritas. Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Kemudian secara ruang lingkup, otoritas Tuhan adalah tidak terbatas. Dia itu adalah pencipta manusia dan seluruh alam semesta. Ya, tidak ada hal yang di luar kekuasaan Allah. Dia tahu apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan manusia itu sendiri. Hidup kita pun itu berasal dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa berkata, oh ya saya mau menuruti Tuhan dalam hal agama atau dalam hal berbuat sosial, gitu ya. Tapi kalau masalah seks, Tuhan tidak usah ikut campur. Atau kalau masalah uang, itu saya mau ngurus sendiri. Nah, itu kita tidak bisa bicara begitu. Ya, Tuhan itu karena Tuhan itu punya otoritas atas seluruh aspek dari hidup manusia. Oke. Sekarang apakah benar bahwa Alkitab itu firman Allah? Ya, Alkitab ini kan ditulis oleh manusia. Orang-orang yang dikatakan diilhami oleh Roh Kudus. Tapi kita kan tidak pernah ketemu sama penulisnya. Juga tidak pernah bertemu dengan Allah. Gitu ya. Terus bagaimana caranya kita tahu bahwa tulisan dalam Alkitab ini benar-benar firman Allah? Ada hal-hal yang hanya Allah yang bisa melakukan. Nah, kalau Alkitab adalah firman Allah, maka ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kitab lain. Hanya bisa dilakukan oleh Alkitab. Ya, coba kita baca Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kalau orang yang mengaku sebagai nabi, dia itu bernubuat, kemudian tidak terjadi, maka itu adalah nabi palsu. Ya, jangan takut kepadanya. Jadi satu kali saja nubuatnya tidak terjadi, jangan takut sama dia. Ini standar yang tinggi sekali. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi, kemudian dia berani bikin nubuat banyak-banyak, gitu ya. Kemudian ada satu yang terjadi, wah, gitu ya, kita langsung sanjung-sanjung. Padahal dari 100 nubuat mungkin cuma satu yang terjadi. Apakah yang 99 itu enggak kita hitung? Bahkan nabinya sendiri ini seperti kaget bahwa nubuatnya itu terjadi. Ya, jadi dia itu begitu senangnya sampai ngomong, dulu ini saya pernah nubuatkan loh, kalau enggak percaya tanya si A atau tanya si B. Benar saya nubuatkan ini. Sampai dia sendiri itu kaget. Tapi banyak orang Kristen yang suka sama nabi-nabi seperti itu. Apakah kita itu tidak boleh percaya sama nubuat? Bukan begitu. Ya, kalau
Tuhan mau memakai orang untuk bernubuat itu haknya Tuhan. Tapi kita itu harus menguji dulu apakah nubuatnya ini terlalu umum misalnya. Kalau nubuatannya ini adalah sesuatu yang sering terjadi, buat apa dinubuatkan lagi? Kalau memang nubuatannya itu benar, ya puji Tuhan. Kalau salah, tandai orang itu. Ya. Berarti dia itu adalah orang yang terlalu berani memakai nama Allah. Kalau nabi yang asli, setiap bernubuat itu 100% pasti terjadi. Demikian juga dengan Alkitab. Kalau tulisan-tulisan dalam Alkitab ini diklaim sebagai firman Allah, tapi apa yang dikatakan di dalamnya itu tidak terjadi, maka Alkitab bukan firman Allah. Jangan takut dengan Alkitab. Tapi sebaliknya, kalau nubuatan-nubuatan dalam Alkitab itu benar terjadi, maka Alkitab adalah firman Allah. Ya. Dan kalau Alkitab ini firman Allah, maka Alkitab itu punya otoritas atas manusia. Bukan hanya otoritas, tapi otoritas yang tertinggi dan mencakup segala aspek hidup kita. Nah, untuk menunjukkan penggenapan nubuat dalam Alkitab, malam ini kita sekali lagi akan melihat bukti internal dan bukti eksternal. Ya. Kita akan mulai dari bukti eksternal dulu. Ada beberapa nubuat yang bisa kita buktikan secara eksternal. Misalnya dalam Kitab Daniel, ya. Kitab Daniel ini menubuatkan banyak hal. Salah satunya ada nubuatan tentang apa yang terjadi di dunia barat, daerah Eropa itu ya, pada zaman Sunyi. Zaman Sunyi itu adalah zaman antara Maliaki, Esra, Nehemia itu sampai ke zaman Tuhan Yesus lahir. Itu ada 400 tahun di mana Allah itu berhenti berfirman. Ya, karena itu disebut zaman Sunyi. Nah, selama 400 tahun ini ada peralihan kekuasaan ya dari Media Persia ke Yunani Makedonia. Dan akhirnya kepada Kekaisaran Romawi. Nah, Daniel menubuatkan apa yang terjadi itu secara terperinci. Bahkan sampai intrik-intrik politiknya pun dinubuatkan. Ya. Jadi ini nubuatan yang sangat mendetil sampai orang-orang skeptik itu bilang bahwa kitab Daniel ini pasti ditulis belakangan setelah semua itu terjadi. Tidak mungkin ditulis pada zaman Daniel. Tapi semua keberatan mereka itu bisa dijawab ya, karena kitab Daniel ini memang ditulis pada zaman Daniel. Nah, itu sekilas dari kitab Daniel. Sekarang saya akan membagikan nubuatan dari kitab Yehezkiel. Kita baca Yehezkiel 26 ayat 3 sampai 4, kemudian lompat ayat 14. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau. Seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya. Dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Kita lompat. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul. Dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat. Sehingga engkau tidak akan dibangun kembali. Sebab aku, Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, nubuatan ini ditulis pada zaman Babilonia. Ya. Zaman itu abad ke-6 sebelum Masehi. Dan baru digenapi 200 tahun kemudian, yaitu pada zaman Alexander Agung, abad ke-4 sebelum Masehi. Tirus ini terkenal sebagai kota yang kuat. Ya. Daerahnya itu mencakup daerah pantai dan satu pulau. Ya. Ada daerah pantai itu, terus di sini ada pulau, itu semua termasuk dalam Tirus. Mereka itu punya angkatan laut yang terkuat dan benteng yang tingginya itu 45 meter. Nah, Yehezkiel ini bernubuat melawan Tirus. Dia mengatakan beberapa hal ya. Yang pertama bahwa
banyak bangsa akan melawan engkau. Pertama. Kedua, tembok Tirus akan musnah. Ketiga, debu tanah akan dibuang. Ini nubuatan yang aneh, tapi kita akan lihat nanti ya. Keempat, menjadi penjemuran pukat. Kelima, tidak akan dibangun kembali. Nah, semua poin ini digenapi. Dan ini bisa dibaca dalam buku sejarah. Ya. Oke, poin pertama. Nubuatan ini mulai digenapi mulai sejak zaman Yeskiel. Ya. Nebukadnezar, Raja Babel itu, mengepung Tirus selama 13 tahun. Butuh waktu yang sangat lama karena Tirus ini benar-benar kuat ya. Apalagi dia kan punya angkatan laut yang bisa memberi suplai ke dalam benteng. Ya. Jadi walaupun sisi yang pantai ini dikepung, bagian lautnya ini kan masih terbuka. Gitu ya. Tapi setelah 13 tahun, akhirnya Nebukadnezar itu berhasil mendesak Tirus itu mundur. Ya. Mereka berlindung ke daerah pulau tadi. Jadi yang daerah pantai ini berhasil dikalahkan. Tapi kemudian Nebukadnezar tidak melanjutkan, ya, karena terlalu sulit. Nah, mereka itu berlindung di pulau, jadi yang sini sudah dikalahkan, tapi yang pulau masih berdiri. Nah, 200 tahun kemudian muncul Alexander Agung. Ya, singkat cerita, Tirus ini ditawari untuk menyerah, tapi mereka memilih untuk perang. Ya, akhirnya Alexander menyerang pulau itu. Jadi yang menyerang Tirus itu bukan cuma satu bangsa, Babilonia saja, tapi banyak bangsa. Poin kedua, ini berkaitan dengan poin ketiga ya. Nah, Pulau Tirus itu tadi kan dilindungi oleh benteng yang tingginya 45 meter. Kemudian jaraknya dari pantai itu sekitar 1 kilometer. Jadi waktu itu tidak ada alat perang yang bisa ditembakkan untuk menembus benteng itu. Apalagi Alexander tidak membawa armada laut. Ya. Tapi Alexander ini luar biasa. Ya. Bagaimana caranya dia menyerang? Apa ada yang pernah dengar ceritanya? Ada? Nah, lihat poin ketiga ini ya. Debu tanahmu akan dibuang. Jadi waktu itu, Alexander itu membangun jembatan dari pantai itu menuju ke pulau. Nah, batu-batu dan tanah dari daerah pantai tadi itu dibuang ke laut untuk jadi jembatan, supaya pasukannya ini bisa menyeberang. Ya. Percobaan pertama gagal, tapi kemudian membangun jembatan lagi yang lebih kuat. Kemudian dia mengambil armada laut dari Sidon dan Siprus untuk memblokade Pulau Tirus. Kemudian akhirnya katapultnya ini bisa maju di jembatan itu dan menjebol tembok Tirus. Ya. Bisa dilihat di sini. Kira-kira bagaimana peperangan waktu itu ya. Nah, di bagian bawah itu adalah bagian pantai dari Tirus. Yang atas itu bagian pulau. Terus poin keempat. Nah, setelah dikalahkan, Alexander Agung itu membangun Alexandria untuk menggantikan Tirus. Ya, Tirus itu dulunya kan menjadi pusat perdagangan, tapi setelah ada Alexandria pindah pusat. Nah, akhirnya daerah Tirus itu kebanyakan digunakan untuk menangkap ikan, ya, digunakan untuk menjemur pukat. Gitu. Jadi ini juga digenapi. Kemudian poin kelima. Nah, poin kelima ini sering dijadikan senjata oleh kaum skeptis. Ya. Di sini ditulis bahwa Tirus tidak pernah akan dibangun kembali. Tapi nyatanya sekarang kok ada Tirus. Nah, begini, Tirus yang ada sekarang itu bukan Tirus yang dulu. Ya. Daerahnya itu sudah bergeser. Karena tanah dari Tirus yang lama itu banyak yang tenggelam. Mungkin karena tadi dibuat jembatan tadi itu ya. Jadi tempat itu bukan tempat yang dulu lagi. Kemudian besarnya juga tidak sama dengan Tirus yang lama. Tirus yang lama itu kota perdagangan yang besar. Tapi Tirus yang sekarang itu sudah tidak terlihat lagi kejayaannya. Jadi
Tirus yang sekarang itu hanya sama namanya saja. Posisinya sudah berubah, kebesarannya sudah hilang. Artinya Tirus yang lama itu tidak dibangun kembali. Jadi ini adalah juga sudah digenapi. Ini bukti eksternal dari penggenapan nubuat dalam Alkitab. Sekarang bukti internal. Alkitab itu mengkonfirmasi Alkitab. Loh, masa boleh Alkitab mengkonfirmasi dirinya sendiri? Nah, ini sudah saya jawab di pertemuan yang lalu ya, bahwa Alkitab ini bukan satu buku, tapi banyak buku yang kemudian dikompilasi. Jadi kalau buku dalam Perjanjian Baru mengkonfirmasi buku di Perjanjian Lama itu bisa menjadi bukti yang sah. Nah, sejak zaman dulu bangsa Yahudi itu menantikan datangnya Mesias. Buku-buku Perjanjian Lama itu dipenuhi dengan nubuatan tentang Mesias yang kemudian digenapi oleh Yesus. Nah, saya mau bagikan beberapa aja ya. Kejadian 3 ayat 15. Engkau akan mengadakan permusuhan antara aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini menubuatkan keturunan Hawa akan mengalahkan ular. Ini digenapi di Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Kemudian Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini menubuatkan tempat kelahiran Mesias, yaitu di Bethlehem Efrata. Bethlehem itu ada dua ya. Ini spesifik disebutkan Bethlehem Efrata. Nah, ini digenapi di Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kemudian ada lagi Yesaya 53 ayat 12b, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini menubuatkan Mesias itu akan dihukum mati di antara penjahat. Ya, ini digenapi di Matius 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Kemudian Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, ini menubuatkan bahwa Mesias itu akan bangkit dari kematian. Ini digenapi pada Matius 28 ayat 6. Ini malaikat Tuhan ya berbicara. Ia, Yesus, tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaling. Dan masih banyak lagi nubuatan tentang Mesias yang digenapkan oleh Yesus. Ya, misalnya bahwa dia adalah keturunan Abraham, kemudian dia adalah keturunan Yehuda, dia adalah keturunan Daud. Ya, jadi semakin mengerucut ya. Pertanyaan pertama, dia adalah keturunan perempuan, kemudian keturunan Abraham, kemudian keturunan Yehuda, kemudian keturunan Daud. Kemudian ada nubuat bahwa Mesias itu akan ditolak dan bahwa dia akan kembali lagi nanti untuk kedua kalinya setelah naik ke surga ya. Jadi banyak sekali, jadi dipenuhi dari Kejadian sampai Maliaki itu banyak nubuatan yang dipenuhi di Perjanjian Baru. Nah, itu tadi adalah bukti internal. Jadi kita sudah belajar hari ini bahwa Alkitab kita itu adalah benar-benar firman Allah. Ya, ini didukung oleh bukti eksternal maupun bukti internal. Jadi sudah terbukti
nubuatan-nubuatannya itu spesifik, semuanya terjadi, bukan abal-abal. Artinya Alkitab itu adalah firman Tuhan yang berotoritas buat kita. Jadi firman Tuhan itu berkuasa untuk mengatur segala aspek hidup kita. Nah itu yang menjadi pegangan kita ya untuk depannya. Itu menjadi tuntunan buat kita. Nah, itu yang bisa membentuk kita. Nah, semoga ini menjadi pengetahuan baru bagi kita, menjadi tuntunan bagi kita, kiranya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Mari kita sama-sama berdiri. Ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan
terlepas dari beban dosa. Ku kembali pada jalan keselamatan. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Selanjutnya saya serahkan pada Om Hari. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengakui firman-Mu agung yang membawa kehidupan kami yang berdosa ini untuk kami dapat menyadari segala kesalahan, kekeliruan, kelemahan kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang agung itu membawa kami bisa kembali kepada Engkau. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami masih hidup di dalam dosa. Tanpa firman-Mu kami hidup dalam penghukuman Tuhan. Tetapi kami bersyukur saat ini Tuhan, kami memperoleh kekuatan daripada firman-Mu yang penuh dengan otoritas itu, yang membawa manusia berdosa untuk bisa kembali kepada Tuhan, menikmati kasih kemurahan Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, kami yang masih hidup di dunia ini bagaikan di padang gurun yang gersang dan yang tandus itu, Engkau senantiasa memberikan jaminan bagi kami Tuhan, penjaminan pemeliharaan, jaminan perlindungan, bahkan sampai jaminan kehidupan yang kekal Tuhan. Itulah sebabnya saat ini Tuhan kami dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa firman-Mu adalah otoritas yang membawa hidup kami, menata kehidupan kami untuk dikembalikan menjadi manusia ciptaan yang penuh dengan kemuliaan, untuk bisa kembali ke Firdaus, kembali ke dalam Yerusalem yang baru, itulah surga yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan firman-Mu itu membuat kehidupan kami semakin hari dapat dibenarkan, disucikan, dibaharui, bahkan kembali kami menjadi ciptaan-Mu yang semula. Untuk itu ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati, berikan kami juga kelemah lembutan Tuhan dalam menerima firman-Mu. Firman-Mu itu yang berkuasa untuk membuat kehidupan kami kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa selalu berada di dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan juga nubuat daripada firman-Mu, itulah Tuhan yang tidak pernah Tuhan ingkar janji, bahwa firman-Mu iya dan amin Tuhan. Firman-Mu itu membuat kehidupan kami semakin hari semakin kuat, semakin yakin, semakin teguh Tuhan, sehingga dengan nubuat-nubuatan firman-Mu yang pasti akan digenapi, yang membuat kami senantiasa menaruh iman, pengharapan, kasih kami hanya kepada Engkau. Terutama nubuat dalam firman-Mu itulah membawa kami ke dalam surga yang kekal di dalam Yerusalem yang baru. Asal kami mau diubahkan oleh kuasa daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Kak Sony yang sudah memberitakan firman-Mu, biarlah semakin hari Tuhan pakai, beri hikmat, akal budi, kepandian daripada Tuhan, agar semakin hari pelayanannya semua dapat berkenan, menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan, dan banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa buat kaum muda remaja yang saat ini Tuhan, yang masih sekolah, kuliah juga Tuhan, tolong beri hikmat, akal budi, kepandian yang daripada Tuhan, supaya dalam studinya mereka juga dapat berhasil Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik, Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, yang masih juga mencari sekolah perguruan tinggi, juga mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan juga sekolah perguruan tinggi, bahkan juga pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Yang berusaha, yang apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka Tuhan di tengah-tengah dunia yang sulit ini, biarlah Tuhan senantiasa selalu memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Artinya kami selalu bisa mengucap syukur dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, kiranya bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya hingga sempurna. Yang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, bahkan yang mengalami kelemahan kuatkan. Iman, pengharapan, kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, jauh dekat Tuhan sertai, tiba di rumah dengan keadaan selamat, dan persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan balas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu.
Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan. Sekarang kaum muda remaja yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati.